apa yang membuat Le merantau? Ada keputusan? Karena sakitnya kehidupan Le. Keras kehidupan. Iya, keras sekali. Keras sekali. Aku datang ke Jakarta ini pun karena udah nggak sanggup lagi di Medan gitu. Aku mau mencari jalanku gitu. Aku nyari sekolah Texas biar aku bisa kerja. Dulu aku sempat jaga parkir di JCT dan Dorsmer. Kalau bahasa bedanya Dorsmer. Oh ini Steam motor. Oh Steam motor. Kalau bahasa bedanya itu Steam motor ini. Kukira semir sepatu. Enggak. Oh ini Steam. Cuci. Oh cuci. Oh iya. Kalau bahasa bedanya itu Dorsmer Le. Oh. Di Pasar Baru dulu, di arah Hitam Putih. Ada namanya Cafe Hitam Putih di sana. Pulang sekolah, kadang aku nggak sekolah seminggu, cuman dari biaya sekolah sama biaya abangku. Pada saat itu abangku kecelakaan Le. Ngapain, Pak? Ini mau bertumbuh aku lihat no, karena bintang tamu hari ini, wah ini aku takutnya bertumbuh pula makanya. Nah, Udah kali. Kok jadi gini ya? Ini dengan BK bintang tamu kita hari ini, wah ini aku bawaannya, makanya kenapa tadi aku gini-gini kan, takutnya aku masuk seleksinya pula, makanya kita mau tanya-tanya, ada apa gerangan kan? Ini sosok anak muda datang dari Pinang Sori. Dan aku pun invite-nya nggak asal sebut nama. Ladies and gentlemen, datang dari Pinang Sori. Bertanding 19 kali, menang 12 kali, belum pernah terkalahkan. Dan 4 kali remis dan 3 kali melarikan diri. Ini dia langsung aja. Setia Bonar Marbun. Itu Bang BK. Lego. Nah, makanya tadi kenapa aku opening gini-gini kan. Nanti Bang BK tahu sendiri. Bener kan dari Pinang Sori, Le? Ya, Pinang Sori. Sorry. Merantau kan? Merantau ke Jakarta. Oh, anak rantau guys, anak rantau dari Pinang Sori. Tapi jangan ini, nanti aku pura-pura aja gini. Aman ya? Iya, biasa itu aman itu Lego. Lagi sibuk apa, Lego? Ya sekarang ya konten Lego, bikin konten. Konten di YouTube atau di TikTok juga. Oh, iya. Tapi lancar lah ya kontennya. Sendirian apa dibantu teman? Kalau konten? Ada teman, ada tim juga. Oh, ada tim juga. Nah, ini aku penasaran kenapa dari penampilan kan tangannya pada kotor, Le nggak mandi ya? Nggak tangan tato semua kan. Aku penasaran. Ini tato maksudnya dari kecil tuh kayak mana, Le? Apa udah tatoan atau gimana? Ini setelah di Jakarta nih Le gue bikin. Oh, dari Jakarta baru Le bikin. Oh, tapi masa kecil apa suka bertumbuh juga? Kayaknya sangar kali lah ini kuliah. Iya, waktu kecil aku suka berantem lah, apalagi sekolah kan. Karena cerita hidupku banyak di perjalanan lah ya. Di jalanan gitu. Lah orang berarti pas di kampung tuh emang udah bertumbuk terus lah ya. Bertumbuk terus sama kawan-kawan. Kadang aku yang duluan numbuki kawan kan. Aku ngeri pula nih nanya salah tanya. Tolong ya bikin pertanyaan nih yang agak-agak ini ya. Iya. Soalnya salah dikit Le pecah rahang. Oh, rahang bisa geser guys. Kali. Biasanya pertanyaan yang bagus ya biar aku Tapi Le berapa bersaudara kalau aku boleh tahu? 2 Le. 2 bersaudara, aku anak kedua, dua-duanya laki-laki. Oh, sama kita anak kedua. Oh, yang minimal ada kesamaan dulu guys. Aku juga cuma berdua, anak kedua juga aku minimal. Oh, laki-laki juga, Abang. Iya, kalau Abang apa kegiatannya? Abang kandung? Iya. Kegiatannya biasa lah. Kuli. Oh, maksudnya Abang di kampung apa di sini? Sekarang Abang di Medan. Oh, di Medan. Iya. Jadi kalau di kampung masih ada bapak mama? Masih, tapi bapak mama dari aku kecil udah pisah. Oh, iya. Cuman masih maksudnya di kampung ya? Masih. Kampung. Jadi Le merantau lah ya? Merantau ke Jakarta. Tapi selama sekolah semua di kampung? Sampai lulus sekolah di kampung apa? Oh, masih di Sumatera Utara, tapi beda-beda kabupaten lah. Oh, iya itu kan.
Jadi dari kecil memang udah suka bertumbuk, makanya tadi openingku biar karena ke depannya nanti nggak tahu ya, aku siapa tahu aku bisa diajak juga kan biar aku tantang. Siapa lah yang mau aku tantang nanti? Si Bersiantar cocok lawan. Si Bersiantar ya? Oh, si Bersiantar. Cocok. Wah, kau tunggu kau aku si Bersiantar. Nanti lah tunggu, nanti kita ngobrol-ngobrol panjang lagi sama Mika. Oh, jadi Let merantau ke Jakarta tahun berapa? Tahun 2019, 2018, 2019 kayaknya. Ya. Oh, belum begitu lama, baru Iya. tahun lalu ya. Ya, Oh. cuman dari kecil aku udah merantau lah. Karena aku dari kecil nggak di depan orang tua. Umur 7 tahun aku udah pisah. Dioper-oper ke ke rumah Pak Pak tua. Nah, dioper-oper, terus pergi lagi ke rumah mama. Jadi bapak sama mama itu nggak satu rumah. Mama udah nikah lagi. Oh, jadi waktu maksudnya dari kecil aku bahas dikit ya. Maksudnya dari kecil tuh Lai lebih banyak waktunya sama bapak atau sama mama? Sama mama tapi dikit. Aku lama di perjalanan lah. Oh, iya. Cuman di SMP aku di depan mama. Terus berantau lagi ke Medan. Jadi aku membiayai hidupku sendiri di Medan. Sampai sekolah pun SMA aku yang yang gaya. Sendiri. Ya. Oh, benar-benar survive untuk diri sendiri lah. Iya. Tapi maksudnya keputusan Lai untuk merantau dari ke Medan akhirnya ke Jakarta juga. Apa yang membuat Lai merantau? Ada keputusan Karena sakitnya kehidupan lah. keras kehidupan? Iya, keras sekali. Keras sekali. Aku datang ke Jakarta ini pun karena udah nggak sanggup lagi di Medan gitu. Aku mau mencari jalanku gitu. Mau membuktikan sesuatu di perantauan. Apa yang bikin nggak sanggup di Medan? Keluarga kah, atau lingkungan kah, atau pergaulan kah? Keluarga paling utama karena aku kasih sayang keluarga nggak ada lagi lah. Jadi nggak tahu aku kasih sayang orang tua itu lah. Nggak ada kurasakan. Dari kecil aku sampai sekarang kasih sayang orang tua itu nggak ada. Makanya aku sampai sekarang nggak takut mau kemana lah. Mau merantau kemana pun nggak takut. Aku sama siapa pun nggak takut aku. Gitu. Oh, berarti kalau ada apa-apa tinggal tumbuh. Iya. Tinggal tumbuh. Berarti benar-benar orang perantauan lah ya. Iya. Jadi akhirnya 2018 lah ke Jakarta. Iya, 2018 ke Jakarta. Siapa orang pertama kali yang temuin di Jakarta? Tujuanku merantau ke Jakarta nggak ada lah. Ke daerah Jawa ini. Yang kujumpai nggak ada. Jadi Yang penting merantau aja. Pertama itu ke daerah Bandung. oleh ke Bandung. Iya, Bandung. Aku beranggapan hari itu Jawa ini kan Jakarta ini udah Bandung itu udah Jakarta gitu anggapannya Jawa kan. Pertama aku ke Bandung ke Cimahi. Oh, ke Cimahi. Terus ngapain lagi di Bandung? Bengkel. Tambal ban. Kerja bengkel. Iya. Soalnya aku cuma bawa ijazah doang lah. Oh gitu. Jadi berapa lama lah kerja di bengkel? 1 bulan. 1 bulan sampai karena nggak ada basicku bengkel. Nggak ada. Sebulan kerja nggak ada basic, akhirnya out. Iya, nyari batu loncatan Nyari yang terus, lagi. Ya. Jadi berapa lama lah di Bandung? 1 bulan di Bandung. Oh, berarti kerja itu aja? Iya. Setelah itu langsung dari Bandung ke Sukabumi. Jawa Barat juga. Oh, berarti masih daerah-daerah. Berarti lain muter-muterin Di situ-situ aja. Gila. Makanya. Tapi Lai nggak, maksudnya emang bener tadi Lai bilang nggak takut ketemu siapapun, apapun yang Lai hadapin emang nggak takut, makanya Lai muter-muter. Iya, makanya aku mau kemana pun gas terus lah. Apa yang mau takutkan, kita cari makan kan. Yang penting ya niat kita baik. Itu sih. Tadi aku teringat, berarti dari kecil Lai memang ya bisa kukatakan mandiri lah ya, apa-apa membiayakan dirinya sendiri dari sendiri kan. Itu kayak mana Lai caranya? Sekolah tadi Lai bilang biaya sendiri. Iya. Jadi waktu aku SMA di Medan lah. Kebetulan sekolah di Texas. Buat warga Medan pasti tahu yang namanya Simpang Kuala, Budi Insani. Jalan Luku 3. Jadi sekolah ini Texas. Aku nyari sekolah Texas biar aku bisa kerja. Dulu aku sempat jaga parkir di JCT dan Dorsmer. Kalau bahasa Medannya Dorsmer. Oh ini Steam motor. Oh, steam motor. Kalau bahasa bedanya itu steam motor. Ini kukira semir sepatu. Enggak. Oh, ini steam. Cuci. Cuci. Oh iya. Kalau bahasa bedanya itu Dorsmer lah. Oh. Di Pasar Baru dulu, di arah Hitam Putih. Ada namanya Cafe Hitam Putih di sana. Pulang-pulang sekolah, kadang aku nggak sekolah seminggu. Cuman nyari
biaya sekolah sama biaya abangku. Pada saat itu abangku kecelakaan Le. Oh gitu. Iya, Oh berarti benar-benar maksudnya selama Le sekolah tuh nggak ada biaya dari orang tua tuh nggak ada? nggak ada Le. Keluarga pun nggak ada yang datang. Oh lama kali. Nggak ada keluarga yang bantuin. Kalau abang? Abang di Medan itu udah cacat tahun 2017 dia kecelakaan. Jadi Le emang sambil sekolah, sambil kerja juga, Iya. itulah untuk biayain semua kebutuhan Le Iya. pribadi. Oh gitu. Jadi abang pun juga ada kecelakaan, Iya. itu biayanya juga Le juga yang Iya, dariku juga. Uang kos. Nah, kadang kalau dapatku 10.000 hasil dorsmer, beli nasi bungkus kan, nasi padang itu, bagi berdua kan sama bangku. Astaga, berarti benar-benar ini ya. Benar-benar nggak lagi merasakan ya sosok orang tua yang ya biasanya kan namanya anak apalagi SD SMP gitu kan masih harus disupport sama orang tua kan. Tapi pada saat itu abang kecelakaan tuh apa kendaraan motor? Atau? Kendaraan ditabrak truk di Langkat itu. Di Langkat. Oh ditabrak truk. Iya. Tabrak pas jam kerja. Jadi ya cuman Le aja yang bantuin Iya. orang abang. Cuma berdua kan kayak ini Le. Tato ini kan artinya perjalanan Le. Oh, Dua orang. Guys. Kasih lihat kamera, guys. Kasih lihat banget. Oh ini Abang Ade. filosofinya nih abang Iya. Ade. Abang Ade. Oh. Makanya aku buat di sini. Oh. Meskipun kualitas gambarnya kurang apa, tapi maknanya itu. Maknanya nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi akhirnya aku jadi karena aku juga merasa cuma dua bersaudara, jadi agak-agak kena juga untuk ceritanya. Cuman kalau aku ya masih di support orang tua lah waktu itu. Itu. Jadi tapi waktu itu si abang kayak mana perasaannya melihat kau yang semuanya kau yang cukupi, kau yang sambil bekerja sambil biayain semuanya. Perasaannya ya kayak mana gue bilang Le. Dia juga udah sempat kayak frustasi gitu Le, udah kayak putus asa. Karena dia mengalami cacat, keluarga nggak ada yang bantu, Drop lah ya. dia drop. Cuman aku sebagai adik tenangkan dia, tenang bang. Ulului pengulung tanku. Berusaha piau basa-basa ya. Iya. Berusaha piau bang melului uang kosta, uang mangata. Berusaha pun aku bilang gitu lah. Oh gitu. Lah sama abang jauhnya berapa tahun sih? Aku tahun 99, lahirnya abangku 95, beda 4 tahun. Oh, abangmu berarti abang lain sama aku masih tua aku berarti ya. Oh gitu. Rinding aku. Tapi setelah inilah maksudnya Lai akhirnya dengan kehidupan yang benar-benar ku bilang bisa jadi itu membentuk karakter Lai benar-benar untuk tahan uji di Jakarta, Jawa Barat ini kan. Akhirnya Lai merantau lah tadi sampai ke Bandung, ke Sukabumi, muter-muter lah. Akhirnya berlabuh lah Lai di Jakarta. Jakarta di tempat siapa Lai? Nggak ada, langsung gas aja terus. Oh iya. Iya, penting aku nyampe di kota tua. Kota tua aku ada, tau lah kalau orang Batak merantau kerjanya apa dulu kan. Semua pun disikat lah kan, apapun. Sikat, langsung bang keliling awak. Aku pernah kerja bang keliling. Bang Keliling, tahu Bang Keliling? Koperasi. Iya. Anak koperasi yang sering cincong di TikTok sama Iya. anak PT-PT gitu. Iya. Oh, berapa lama itu, Le? Aku kerja sana sampai 2 tahun lebih. Tapi maksudnya untuk Lai bisa nyampe ke situ tuh Lai sendiri datang apa ada Bawa kawan. bawa kawan? Ya, mau kau kerja kayak gini daripada kau nggak makan katanya, ya udah kugas aja. Oh, jadi kerja Bang Keliling lah Iya. itu. Masuk lagu ke sana kerja. Berapa lama? Tadi berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahunan. Bisa hidup lagi dari situ. Iya, bisa lagi. Yang penting kalau ada kawan ngajak kerjaan, gas terus. Itu tempat tinggal ya pada saat itu? Di mes kan? Di mes yang koperasi. Koperasi itu? Iya. Di kota tua. Oh, di kota tua itu. Oh, jadi ku bilang lah udah banyak juga lah pengalaman lah ini dengan ya ibarat kata kita umurnya pun mungkin pada saat itu kalau aku jadi Lai aku pun nggak bisa kuat juga, nggak sekuat Lai kan, tapi luar biasa banget. Tapi maksudnya untuk sekarang ini untuk Lai di Jakarta ini ada nggak kontak-kontak sama abang atau abang kayak mana sekarang kabarnya? Tiap hari, tiap minggu, pokoknya seminggu 2 kali ya wajib ada kabar lah, wajib ada komunikasian. Sampai sekarang lah ya?
Karena mungkin dari keluarga cuman ya bisa dikatakan hanya abang yang masih kontekan sama Iya. orang lain ya. Oh, mama juga Masih kontek. sekali, cuman nggak terlalu sedekat aku sama abangku gitu. Kalau bapak udah benar putus kontak. Bapak udah putus kontak, kadang nggak pernah, nggak pernah. Selama aku merantau belum pernah aku pulang. Belum pernah. Iya. Nggak tahu kayak mana sekarang keadaannya di sana. Oh, tapi Cuman ku dengar dari orang katanya dia udah apa? Udah puntang-panting, nggak tahu arah kemana. oh udah kanan kiri lah ya. Iya. Tapi kalau bang sendiri maksudnya keadaan sekarang di Medan ya? Iya, abang sekarang di Medan ngekos dia. Udah mendingan sih, udah bisa jalan. Oh udah bisa jalan. Cuma maksudnya untuk aktivitas sehari-hari ada kerjaan atau gimana masih? Sekarang Apakah terhambat karena kesehatan juga? sekarang aktivitasnya jual-jual voucher. Oh, voucher. Voucher, kadang nguli-nguli gitu. Oh, pokoknya. Bahasa pokoknya apanya aja nguli. orang-orang Batak ini ya semua Dikerjain. apa yang bisa menghasilkan ya Gas. gas kan, gas pokoknya bertumbuk pun gas. Tapi maksudnya Lea semenjak di Jakarta ini gimana Lea waktu itu melihat situasi ini? Aku harus bisa bertahan di Jakarta harus. Pertama datang ke Jakarta aku terkejut lah ya. Cuman aku udah waktu di mobil, di bus ALS, aku naik ALS lah ya. Dari Amplas. Iya. Di dalam bus itu lah aku udah buat janji sama Tuhan. Tuhan, aku harus sukses dulu baru pulang kampung, gue bilang. Oh, kalau aku nggak sukses, nggak mau aku pulang kampung. Iya. Padahal sampai sekarang belum sukses bang. Nggak lama. Maksudnya on the way lah, on the way. Makanya nggak pulang-pulang aku. Oh. Lama kali suksesnya pikir gue kan. Belum berduit kan. Padahal udah sempat bersumpah sama Tuhan kan. Ya. Tapi Aku nikmati prosesnya lah. Ya, tapi aku tetap sama sumpahku itu. Sebelum ada dikit jangan pulang dulu. Makanya sampai sekarang belum pulang aku boleh. Oh. Tapi kan udah mulai ngonten-ngonten Le juga kan? Iya. Awal-awal ngonten tuh kapan Le? Awal konten itu di tahun 2000. Sebenarnya aku di Medan udah bikin konten-konten tipis-tipis lah. Tapi nggak. Cuman nggak ini kan. Nggak langsung naik. Iya, yang beda sama di Jakarta lah ya. Iya, beda sama yang stay di Jakarta kan. Iya, di Jakarta. Di Medan juga udah konten tipis-tipis gitu. Cuman setelah nyampe Jakarta baru kuperdalam lagi. Aku tengok kan ada pula Medan kan. Ada nama Medan. Bisa juga naik dari Jakarta juga dia kan. Oh iya, Opung Medan. Belum datang dia sini Opung Medan. Opung Medan. Sibuk kali Opung ini ya. Oh jadi Le udah mulai konten lah ya. Udah mulai konten. Konten Jakarta. Konten apa? Apa Le pertama kali? Aku pertama kali kontroversi sama ada yang namanya TikTokers juga, namanya Friandi Siburian, yang salto-salto. Oh, ya ntar kita bahas juga soal Afriandi. Oh gitu, sama si Afriandi tuh. Jadi kontroversi kami kan. Dia bilang aku nggak bisa salto kan. Memang benar nggak bisa salto. Tapi belum tentu kau lebih jago dariku, bertumbuk, aku bilang kan. Nah, kontroversi lah. Oh, iya. Datanglah dia dari Duri, Pekanbaru ke Jakarta. Bertumbuk lah kami di ring. Gara-gara kontroversi tadi. Di atas ring. Ya itu aku nonton, itu aku lihat itu. Oh jadi awalnya karena itu sama si. Iya. Awalnya itulah terbentuknya Tuba Fight. Buatlah namanya jadi Tuba Fight. Oh, iya. Jadi banyak konten lain yang di YouTube lah ya. Iya. Lagi bikin di YouTube lah ya. Iya. Lumayan juga kan, ku buat juga live-nya kan. Di YouTube. Kebetulan ada juga YouTube pula ya kan. Bertumbuk kami, langsung pergi aku ke Pasar Baru, ada camp namanya, Buffalo Camp. Nah, ada juga kawan di situ pelatihnya kan. Bisa aku pinjam dulu ring mini, aku bilang. Daripada main di pinggir jalan kami, mendingan kami main di atas ring kan. Biar sportivitas, menjaga Mati lu, sportivitas ya kan. Main gak bisa, kalah aku Le. Karena Karena itu ada pula basicnya, kumpu dia. Oh, ada kungfu. Aku nggak ada ya kan, tinju jalanan aku buat barbar aja kan. Gini-gini kan terus. Kena pukul ya gue, rangku. Waduh, sakit kali. Lumayan pukulan dia. Lumayan, agak kuat. Itu lay up di YouTube kan? Iya, kan? itu video pertama Le. Di situ awal terbentuknya Tuba Fight. Oh, itu konten yang mengatasnamakan Tuba Fight itu awalnya Iya. emang testernya lah ya, test drive-nya layak ya situ ya. Oh, iya. Tapi di TikTok layak nggak main? Main juga? Main juga. Konten-konten Tuba Fight aku buat di TikTok. Oh, cuman sejalan YouTube sama TikTok. Iya, sejalan. Oh, pokoknya semua lah yang urus lah ya. Iya.
Oh, nah itu dia dong Mika. Makanya aku mau bahas nih soal penasaran nih aku juga nih Toba Fight. Jadi itulah tadi awal lah sama karena aku lihat di YouTube, wih, lah ini sama si Afriandi kan. Oh, lihat juga lah. Nonton aku sama si yang si Rocky, Rocky. Rocky tambah sama si Prandi juga. Ya kan? Nah, itu kayak mana kok jadi bisa Rocky tersangkut paut? Jadi si Prandi ini si Rocky ini dia ada cita-cita pengen jadi fighter juga kan. Cuman dia mau nyari lawan yang seimbang. Disenggolnya lah siapa si Prandi. Oh, si Afriandi demen ini ya? Kayaknya demen nyenggol ya. Oh. Senggolnya cincok lawan gitu kan, ribut lawan gitu kan. Terus ku tengok kan, ya udah, mau kalian main di Jakarta aku bilang. Daripada kalian ribut di sosial media, gak ada keseriusan untuk main di atas ring. Datang ke Jakarta kalian aku bilang. Nah, datang orang itu. Kebetulan si Prandi juga udah tahu Toba Fight ini. Gara-gara udah amal lain kan. Iya. Kalau si Rocky udah tahu lah Rocky. Udah. Udah tahu juga. Karena ditengok dia dari TikTok juga kan, dari sosial media juga. Oh. Sama-sama mau orang itu di atas ring, ku naikkan. Oh, itu dia guys. Wah, serius sekali ya. Tumbuh kita bertumbuh. Itu live bang, aku live kan le. 11.000 penonton le di YouTube live. Rame itu. Iya. Aku tahu dari Super Siantar itu. Cuman yang ku live kan itu pakai HP kan, namanya juga YouTuber masih pemula kan. Iya. Langsung dari HP ini le. Video langsung kan. Namanya juga jaringan itu kan Ruko apa ya camnya. Kalau Ruko itu kan jaringannya agak lelet itu le. Iya karena Banyak kan yang komen dia apa itu di live chatnya itu kan. Kamera buram, burik segala macam dia. Dibilang netizen. Tapi meskipun burik kameranya 11.000 penontonnya le. Iya. Nah, dari situlah ada niatku mau pengen bikin event lah. Event resmi. Tahan dulu nih. Makanya tadi aku Super Siantar. Super Siantar ya. Sama aku kau bertumbuh kau Super Siantar. Tapi kan layak kan ya kalah lah sama si Afriandi itu kan. Dia kalah. Punya basic apa? Tinju. Bela diri, kungfu. Tapi layak kan kalau gua kalah ya. Layak ada kayak keinginan tanding ulang sama dia atau tapi layak ada basic ini gak sih? Basic tinju. Bertumbuk. Aku bertumbuk jalanan lah. Barbar lah ya enggak? Iya, yang penting gas aja. Enggak ada istilah pakai teknik-teknik, yang penting mainkan aja. Ada celah kosong masuk. Tapi ada keinginan tanding ulang nggak? Ada lah, tapi aku rencana mau nurunin berat badanku dulu karena kalau segini berat badannya agak pergerakan agak apa lah, lambat. Iya. Gemuk dia. Kelas-kelas berat lah, ini masih kelas berat. Mau masuk kelas-kelas 60-an lah rencana. 60-an. 62 itu. Berapa sekarang lah berat? Sekarang aku 73 lah. 73. Oh iya. Bisa turun-turun 10 kilo. Masih oke, 63. Tapi kan Lea Afriandi kalah kan sama aku kalah. Enggak sih sama si Rocky. Oh, si Rocky sama Afriandi. Rocky menang. Si Afriandi kalah kan? Telak tuh masuk pukulannya. Nonton nggak? Nanti nonton di TikTok. Rocky di situ lah. Langsung oleng si Afriandi. Oleng kali dia. 3 kali dia telak pukulan. Iya. Aku udah jantungan situ le. Alamak, ini nggak ada izinnya nih kan. Pukul-pukulan dokter nggak ada. Iya benar-benar ini. Dokter nggak ada le. Di situ yang penting ya main aja kali pikirku kan. Aku langsung ke belakang le. Aku bikin satu kawanku MC-nya, namanya Spardolo. dia ke depan kamera. Aku belakang aja, aku tengok. Waktu pukulan pertama kena sama si Aprandi, jatuh langsung le. Jatuh langsung udah goyang matanya merah langsung kayak. Aku udah jantungan, waduh. Bisa pula nanti datang polisi karena live kan. Izin nggak ada izinnya. Iya. Lama jantungan aku. Untunglah siap permainan, siap pertandingan gak ada yang terjadi apa-apa. Cuman ini si Aprandi itu koyak. Ku bawa lagi apa ke puskes. Pelipis ini Iya. Tapi maksudnya di luar itu mereka tetap ini apa? Udah berkawan sekarang. Berkawan kan? Udah berkawan. Itu dia. Jadi itu awalnya. Jadi itu mungkin 2 pertandingan itu membuat Les semakin kayaknya mantap juga. Itulah terbentuk Toba Fight itu kan. Udah 4 kali pertandingan. Ada nama Istikam Sembat melawan si Momenta Purba. Udah ada 3. Momenta aku. Iya, aku lihat juga Momenta. Tapi Momenta pakai ini ya? Iya. Pakai ini. Kalau si lawannya enggak, aku lihat. Jadi 4 kali. Jadi 4 kali. Itu doang mereka. Jadi inilah pencetusnya karena lagi rame nih Toba Fight ini di TikTok, di YouTube. Ya, lumayan lah. Inilah doang mereka pencetusnya Toba Fight ini. Emang suka bertumbuh lah ini ternyata. Jadi maksudnya gini, kan Lai kan akhirnya
mau memantapkan si Toba Fight ini kan. Iya. Tapi kan segala apa ya, banyak pertimbang kali. Itu dari segi keamanan, Iya. segi kalian harus menyediakan Medis. medis Iya. dan maksudnya harus banyak Izin. banyak menyangkut ini kan Iya. orang-orang itu kayak mana Le memikirkannya? Aku udah mempersiapkan izinnya Le. Aku udah pergi ke salah satu federasi tinju namanya FTPI, Federasi Tinju Profesional Indonesia. Terus aku juga udah buat surat promotor. Jadi ada promotornya gitu. Cuman promotor nggak berduit Le. Nggak ada modalnya. Tapi niatku besar kali Le. Ingin membuat suatu wadah yang namanya Toba Fight. Karena apa? Setelah terjadi pertarungan antara Afriandi dan Rocky Tamba, banyak kali antusias dari terutama anak rantau dari Toba sana. Jadi petinju bermunculan Le. Petinju amatir, petinju pro juga yang nggak ada wadah, yang dia nggak punya wadah untuk menampilkan bakat dia, bermunculan semua Le. Semua pada tag Toba Fight di TikTok. Bang, aku bisa nggak main di Toba Fight? Bang, aku banyak kali Le. Itulah makanya aku semangat kali untuk membuat Toba Fight gini. Cuman modalku nggak ada. Ya nantilah itu. Ya lah kan orang yang semangat kan masa cuman gini doang koyak mental yang enggak makan. Tapi aku yakin dan percaya buat spender kan yang di TikTok. Spender TikTok jangan lupa woi. Tolong Le. Tolong bantu. Abang buru, buru. Ini Biar positif. terlaksana ini ya. Iya, biar terlaksana. Mungkin namanya terlalu serem kali Toba Fight. Mungkin ada Toba Dream nggak mungkin. Kan Toba Dream. Ntar Toba Tabo juga ada. Mungkin Toba Tabok kali, Tabok. Toba Tabok jangan fight dulu. Tabok dulu mungkin. Tapi nggak apa-apa, keren Toba. Jadi itu karena Toba banyak orang-orang Toba yang pokoknya sekarang izin udah. Promotor udah. Promotor udah, medis juga udah. Ada kawan-kawan kita. Oh gitu. Oh, berarti lah ini mempersiapkannya sendiri? Apa ada tim? Berapa orang timnya? Ada sekitar 5 karena aku aktif juga di di satu pengumuman namanya Toga Marbun. Jadi semua dongat tubuhku aja ada 5 orang. Siapa yang mau? Salah satunya Ferry Marbun. Gitu. Nah, itu kan lah urus minum nggak apa-apa minum daripada aku ditumbuk pula nanti. Itu kan layak izin kan, ada izinnya berarti kan? Ada. Izinnya. Itu gimana tanggapan dari federasi? Wah, smart kali. Mantap. Bung, ini orang Manado kan? Oh, Bung orang Batak ya? Mantap Bung Setia Bonar. Masih ada anak muda Batak yang pengen memajukan tinju. Karena sebelumnya udah sempat vakum tinju kita gitu, katanya. Di support juga. Jadi feedbacknya positif lah ya, udah dapat satu langkah udah dapat nih. Jadi aku ini udah bisa selama 5 tahun membuat acara tinju. Karena aku udah dikasih izin dari federasi tersebut. Iya, tinggal membuat konsepnya yang lebih besar lagi sehingga banyak lagi orang yang nonton, yang bahkan yang ikut tanding pun boleh kan? Boleh. Keren kali Le. Pokoknya ya kita doakan lah. Pokoknya tadi kan Le bilang nggak ada modal. Apalagi udah masuk Batak keren. Itu tuh Pak bosnya di ujung. Aduh, mudah-mudahan lah. Ada juga katanya Marga Sultan ya. Ada ya, gampang itu nanti bisa kita lebih. Parawak pula kan, Marbun sama Sultan berpadan itu. Berpadan. Aduh, berat lah kalau udah Twitter. Berat. Jadi maksudnya persiapan untuk kedepannya untuk menyiapkan si Toba Fight itu udah mantap lah ya, udah matang lah ya. Iya. Tapi yang tempat itu berarti masih di yang enggak. Jadi gini Le, karena aku pengen buat event resmi, aku minta izin sama ada namanya Bang Mertua Lubis, dia punya bar Le. Oh, yang Smart Bar. Iya, jadi aku datang ke sana, Bang. Betul Bang ini support juga sama anak muda Batak Le. Yang penting positif acaranya katanya kan. Dikasih tempat itu. Ya udah main di sini aja katanya. Jadi di bar rencana aku event ini nanti Le, kalau ada rezeki, ada orang baik. Amin, pasti ada ya. Rencana bakal main di sana Le. Oh, Smart Bar itu. Iya. Kebetulan Smart Bar juga lengkap Le apanya. Apa namanya? Kamera-kameranya bisa live juga di sana. Udah settle lah ya. Iya, nggak pakai kamera HP lagi Le. Iya, jadi nanti kalau live nggak ada lagi burik nggak ada lah ya. Pokoknya udah mantap lah ya. Cuman masuk gini Le, seberapa maksudnya ini impian lah ini
bener-bener impian yang akan jangka panjang kah? Atau takutnya ya karena lagi panas-panasnya, lagi takutnya di Ini tengah jalan, karena kan harus matang kan pemikirannya kan? ini pasti jangka panjang lah karena Tuh Fight volume 1, volume 2, volume 3 bakal ada gitu lagi lah seterusnya. Oh. Makanya ada vol-volnya. Nah itu yang ya itu yang maksudnya aku, jangan sampai Toba Fight ini udah banyak orang-orang yang minat, yang menonton di tengah jalan ada kendala apa segala macam, jadi nggak lanjut lagi, sayang. Terus kita juga ada rencana buat pemenang ada sabuknya gitu. Ada perebutan Oh iya, sabuk. biar mantap itu, Iya. biar greget lagi mereka tanding kan. Jadi Tuh Fight ini salah satu tempat menjembatani. Satu wadah lah ya. Satu wadah yang contoh seorang petinju amatir kalau main di Tuh Fight minimal namanya adalah naik gitu. Contoh lebih naik ke jenjang yang lebih profesional lagi. Nah. Dan Tuh Fight ini juga bukan khusus orang Batak lah rencanaku. Oh. Mau nasional, makanya aku buat namanya Toba Fight. Kenapa nggak Batak Fight? Karena kalau Batak Fight nanti terlalu rasis kan. Jadi kalau Toba, masih banyak orang yang beranggapan Toba itu apa? Toba itu kan salah satu ikon di Sumatera Utara. Makanya aku bikin Toba Fight, bukan Batak Fight. Karena Manado juga bisa main, Ambon juga bisa main, orang Timur semua bisa main. Bukan khusus orang Batak. Cuman aku membawa dari daerah kita, Toba Fight. Oh jadi umum lah ya, nggak Iya. hanya orang Batak, makanya Iya. tadi namanya Toba Fight. Iya. Oh iya, berarti kalau aku ini sama nggak sih sama apa namanya? HSS, Iya. Beyond, HSS itu iya sama. sama kan ya? Ya. Oh, kalau aku taunya Bang itu aja, Bang siapa, Mark Saragi itu. JK. Bang JK. Oh, Bang JK, menyala Bang JK. Menyala. Oh, Bang JK itu aku taunya. Mantap itu pukulannya, guys. Nanti kalian tonton lah Bang JK itu. Mungkin tapi nyampe nggak berita ini ke Bang JK? Pastilah. Pasti. Karena Pasti ada ya. juga beberapa fighter MMA yang mengasih support dengan dukungan, ucapan. Oh. Kayak Ronald iya. Siahaan. Pasti. Ya, ya pokoknya karena kan sebenarnya nggak gampang lah bikin event kayak gini kan. Apalah kesulitannya terbesar yang Leh hadapi bikin event ini? Kesulitannya cuma satu ya, sponsor ini ya. Bahaya kali, susah kali dapat lah. Udah sampai awak undur-undur. Dari bulan 3, 4. Ya sponsor yuk, bisa yuk bisa yuk. Cuma itu ya kendalanya. Oh. Aku Batak keren ini bisa nih. Nanti bisa itu di ujung tuh bapak itu. Abangku. Udah sama kan, tangannya udah sama sih. Nah, tatonya sih udah sama. Nanti bisa diajak aja lah. Tapi aku nggak tahu itu filosofinya apa. Kalau Bang itu kayaknya, tapi nggak ada tato ular kuliah. Oh jadi itu Cuma itu kendalanya? iya. Di luar itu nggak ada? Gampang ya aku rasa di luar itu. Masih bisa lah dia dipoles-poles. Tapi sponsor ini aduh bisa pening. Padahal banyak kali orang nanyain, aku kan kadang aku bisa live di TikTok lah kan. Iya. Kadang main, kapan mainnya Bang? Kapan pergebus kau? Kau bilang bulan sekian, tanggal sekian. Ini udah bikin alasan sabarlah, tunggu dulu nanti bakal ada informasinya dari video, aku bilang gitu kan. Janji-janji terus kau katanya. Kapan mainnya? Udah banyak kali nungguin lah. Oh, itu banyak yang mau nonton orang bertumbuh kali ya, bukan Iya. mau daftar ya. Mau nonton dia nggak sabar. Daftar Ya? juga banyak le. Oh, gitu? Kebetulan yang main di Toba Fight nanti influencer TikTokers orang Medan semua le. Oh. Kayak Sinaga aja, Istikam Sembat. Oh. Kalau itu mereka itu yang ada basic nggak sih? Seharusnya ada basic. Cuman kita perlu juga yang TikTokers gitu lah. Yang iya. barbar di TikTok kan biar gak cuman bacot di sosial media aja. Bikin barbar data sering. Nah, banyak juga. Kalau aku nggak ada basic, cuman kayaknya seru juga, makanya Seru. aku bisa, maksudnya Kalian olahraga? ya mau aku, cuman lawanku jangan yang ada basicnya, jangan Jangan lah. Rocky Tambor, tank pula aku dipukul nanti. Oh Super Siantar aku gas kau Yes. Super Siantar. Hah? Aduh Bang Patrick nih, Cocok. Super Siantar, Guntur Sitinja, Guntur, like kandungku. Guntur sama Acu cocok itu. Jangan, dia udah Oh, udah ada selek ya. kayak gini, Guntur aja. Justru itu cocok. Ada permasalahan data sering ya kan. Oh. Guntur Bang, tulang Guntur, Layaco, gaskan Itu lah. rame sih tuh, tiketnya pasti, wah, itu soal tuh, laku habis itu pasti kalau mereka tanding. Iya sih. Tapi maksudnya itu kan tadi hal terberat itu donatur, Iya. ya kan? Lai udah kebayang nggak? Maksudnya akan berapa besar biayanya yang Lai Udah. perkirakan? Udah ada di Udah. benak Lai itu. Iya. Makanya Lai bilang berat itu belum dapat. Iya. Udah aku buat rinciannya sih.
Oh, MM-an ya? Enggak nyampe. Oh, nggak nyampe. Kirain. Enggak karena nyampe lah itu. oh, nggak nyampe ya. Enggak. Palingan 2 digit lah ya, 3 digit. 2 digit. Oh, 2 digit. Ah, 2 digit mah Batak keren. Ya, Batak keren 2 digit. Ya ilah, Batak keren. Tenang aja, Le, tenang. Ku bantu pada bisnis, ku bantu, ya kan? Udah Bantu, rokok dia. bantu. Rokok udah habis tuh lama-lama. Oh, emang 2 digit mah Batak keren ya? Iyalah. bukan 2 juta. 2 digit. nolnya 2. Oh, 3 digit berarti. Nolnya 2. Ya 3 digit lah. 3 digit Batak keren. Bisa Batak keren lagi panggil. Oh gitu ya, nggak apa-apa lah. Sambil berjalan pasti apa namanya? Ku doakan lah. Oh itu maksudnya itu per volume ya? Per volume? Iya, per volume. Nah, tapi kalau event kita ini makin berkembang, mungkin sponsor yang datang. Kayaknya sih. Oh, kan. ya berarti untuk kesan pertama, untuk volume yang pertama yang maksudnya benar-benar udah resmi itu harus dibikin yang pecah lah, Le, biar Iya. sponsor pun konsepnya juga harus Iya, bagus ada segala benefitnya macam. juga, kan. Benefitnya biar itulah datangkan sponsor kan. Langsung nggak harus jemput bola lagi. Iya. Bola datang sendiri itu. Nah, tapi itu tadi jadi ngeblank. Kenapa gitu? Tadi kan Lai bilang volume 3 digit gitu kan. Iya. Itu kalau untuk satu volume itu bisa berapa pertandingan Lai bikin? Atau jangka waktu berapa lama? Berapa partai pertandingan? Berapa partai? Bisa sampai 8-10 bisa. Itu langsung satu hari habis ya? Itu palingan 3 jam 4 jam acara itu. Karena satu round dia satu partai itu 3 ronde. Oh, dia main 3 ronde ya? Iya, kalau dia pemain pro dia bisa sampai 6 ronde. Oke. Oh, intinya yang cuman 3 jam 4 jam lah ya. Kalau yang amatir 3 ronde, jadi satu ronde itu 2 menit untuk yang amatir. Tapi kalau untuk pro dia satu partai itu 6 ronde, satu ronde itu 3 menit. Dan kalau amatir selalu pakai Head card, lah ya. Pakai. Kalau yang pro udah Lepas langsung pul-pulan orangnya. Oh, itu berarti kan mereka lain kan harus ada ngubungin apa pelatih profesional juga apa itu tergantung si Iya, tergantung si pemain. ya. Nah, itu dia Timnya udah, mereka lah ya. Iya, menyiapkan. udah memiliki coach tersendiri lah. Nggak Pokoknya mungkin di sini Laya hanya wadah, Iya, yang wadah. mau daftar boleh. daftar terbuka terus untuk ada ininya gitu, ada hadiahnya gitu. Kita kontrak pemain, khusus pemain Factor Pro, yang amatir enggak. Tapi maksudnya impian Laya tuh si Fighter Pro ini Iya. kalau main di Toba Fight akan untuk kedepannya akan terikat dengan Laika akan kemananya atau mereka Enggak. tetap Bebas. Dia bebas, nggak harus terikat untuk Toba Fight. Yang penting dia mencari karir di Toba Fight. yang penting dia sudah menjajakan snap di Iya. Toba Fight ini ya. Oh. Jadi ada nanti rencana aku mau buat record pertandingannya. Nah, dia pernah main di Toba Fight gitu. Tidak diikat untuk Toba Fight, enggak. Oh. Jadi contoh selama event Toba Fight berjalan, dia masih terikat dengan Toba Fight selama eventnya. Contoh di volume 2. Selama volume 2 berjalan aja, nggak selama-lamanya. Gitu. Ya. Berarti itu lah tadi ya kalau kita bisa bilang tujuan Toba Fight ini ya wadah lah ya untuk Ya. karena lah mau menjadi apa ya? Banyak orang-orang ini yang punya bakat cuman nggak tahu mau kemana, Iya. nggak tersalurkan. Nggak tersalurkan. Oh. Pengen main di sana, dia nggak punya orang dalam. Orda. Makanya adalah Toba Fight ini. Oh. Bagus untuk buat mereka, buat kawan-kawan kita yang di Sumatera sana. Oh, datanglah sosok Le Bonar ini langsung jadi wadah. Kayak semangat terus Le. Wah, aku bisa ya daftar ya. Bisa Le. Bahkan orang timur ada juga Le yang udah kenal Toba Fight. Ngeri aku sama orang Ada. timur aja. Orang timur namanya Erson. Oh. Di TikTok dia udah stitch video. Untuk pemain Toba Fight saya mau nantang siapapun bermain di Toba Fight. Ngeri, Orang timur. timur. Nah, jadi rencana aku apabila nanti udah terselenggarakan, aku mau buat orang timur lawan orang kita Toba sana. Wah, rame itu. Pokoknya ya Laya harus siapkan konsep sebaik mungkin lah Iya. biar pecah Toba Fight ini kan. Ya, yang penting aku titip aja satu nama aku sama Supir Siantar. Aman itu. Berarti aku pakai ini ya. Pakai ya headcap. Oh, supir kugas kau supir. Tapi kayaknya Bang Supir bisa. Emang bisa. Kan dia supir
Bisa dia. Pesawat terbang bisa itu. Bisa dia gas dia gini bisa. Tanya Kak Maria kan gini bisa dia. Gini bisa dia. Aman dia aman. Aman ya. Joker abang itu ya. Tapi abang itu salah satu support juga bang. Aku Pas pernah baik dia. Aku pernah datang ke rumahnya diundang abang itu untuk membahas-bahas ini juga di dalam podcast juga. Oh, dia mendukung sih kalau Iya. acara-acara gini mendukung, apalagi kita orang Batak kan ya pasti. Kadang dia nanyain udah dapat apa belum dek? Udah dapat gini dek? Abang usahain ya cari link-link gini katanya. Oh, iya. Respect kali sama abang itu. Oh, tapi dia nggak nyumbang dana ya? Enggak, dia cuma bantu Si konten. antar. Nanya dulu dapat belum? Oh cair nih, datang nih bos, cair. Oh, gitu. Pokoknya, tapi maksudnya dalam waktu dekat akan terjalankan nggak sih atau masih gimana prosesnya, Le? Itulah Le, pokoknya kalau bulan ini ada donatur langsung gas. Oh, tapi targetnya ya tahun ini harus terlaksana lah Iya, ya. targetnya tahun ini harus terlaksana. Itu sih, tetap mencari. Cari. Tapi kalau Toba Fest ini cewek bisa juga? Bisa cewek. Cewek. Jadi kayak Sartika nanti bisa juga main. Aduh, Sartika Sinaga, Mak Saponggol. Iya, makanya cocok itu kan, dijumpakan kan. Alamak. Siapa dia lawannya ya? Cocoknya itu sama Mak Tenet kan. Si Julpen. Rikman sama Zulpet kan. Cocok itu. Ini jambak-jambakan pula orang itu. Nggak bertumbuh deh jambak-jambakan nanti. Katanya si Ritman sama udah ada lawannya, Jom belum tahu ya? Belum. Dia pengen main, dia nelpon aku terus lah. Oh. Pra kan Sri Marbun kan. Pra bisa nggak ikut Tumpah Pahit katanya. Terus teleponnya aku. Bisa aku bilang. Aman itu bilang. Tapi sabar dulu ya, bentar dulu ya aku bilang gitu. Oh, pokoknya udah banyak lah yang Iya. daftar. Kalau aku buka DM banyak kali pengen main. Iya. Banyak kali. Berarti cewek cowok terbuka untuk umum, gas semua bisa ya. Ya. Bahkan Opung Medan juga pengen main lah. Opung Medan. Bisa aku ikut katanya. Opung Medan berani aku. Kalau Opung Medan aku masih berani. Opung Medan supir. Pokoknya nggak Itu ada basic le. Oh, Hati-hati. jangan. Opung Medan itu ada basicnya le. Nggak Bahaya jadi, itu. Pung. Nggak jadi, Pung. Aku Aku ada- kalau ada basic nggak berani aku. Aku pernah sparring sama dia le. Kan tinggi dia le. Iya, Aku jangkauannya pendek. kan panjang dia. Dia mili-mili mukulnya le. Oh. Langsung udah Pung, teriak aku bilang. Oh, Pung, enggak Pung, canda. Aku mau Pung gini. CS ya. Ya, CS. jangan lah. Kalau yang ada basic jangan lah. Yang nggak ada basic aku Super berani. Siantar aja. Nah, Super Siantar ya. Abang Nanti itu. tolong Super Siantar kalau lain nonton ini Super Siantar Iya. bisa lah kita cincai. Ya kalau kita nggak ada hadiahnya nggak? Ada lah. Ada hadiahnya? Ada, Oh ada. pasti. Kalau hadiahnya cuan ya kita bisa di balik ring kita ngomong-ngomong aja. Aku pura-pura kalah. Yang penting kita bagi dua nanti. Pokoknya kita bikin rame aja. Asal buat rame aja gitu kan. Tapi yang penting itu. Aku takutnya gini maksudnya. Karena aku sering nontonnya itu sih apa MMA ya, yang pakai Iya. kaki juga pakai tangan juga. Itu apa fatal maksudnya. Jadi dari segi layak pun harus menyiapkan medis itu benar-benar. Iya. Kita setiap pemain nanti kita bikin BPJS-nya le. Iya. Bener. Iya. Sampai detail itu juga kita pikirkan le. Gak mungkin kita bikin suatu pertandingan kalau udah event resmi ya. Gak kayak event yang sebelumnya kayak yang di camp-camp itu. Jadi nanti kita bakal buat BPJS pemain. Gitu. Jadi Ada. ada BPJS-nya. Ada. Ntar sampai surat-surat ke kelurahan pun dibantu sama pihak Toba Fight ngurus-ngurus Iya. di kelurahan dibantu ya. Iya. Jangan nyiapin BPJS-nya aja, semuanya harus disiapkan. Semua harus disiapkan. Kalau aku sih nggak sabar nonton cewek-cewek. Karena cewek-cewek Batak ini jangan kan bertumbuh, dia merepet di medsos aja udah seru, apalagi Udah seru. Apalagi kalau sampai- udah adu fisik miring kan. itu mantap kali. Aku kalau bagian tim supporter cewek-cewek aku nanti paling depan dah. Yes. Apa cewek-cewek. Cuma lihat juga ceweknya siapa. Kalau mantap gas. Oke. Pokoknya ya keren lah Toba Fight ini. Pokoknya kita doakan tahun ini harus terlaksana lah. Ya. Siap. Tempat udah ada, Hmm. izin udah, terus apa medis segala macam udah, BPJS ketenagakerjaan udah. Tinggal donatur kan? Donatur. Ya, donatur. Mungkin selesai podcast ini bisa kita ngobrol-ngobrol di bawah. Amin. Langsung kalau ngomong donatur langsung ngantuk ini tim ini ya. Pada nunduk, pada ngantuk, lihat main handphone, lihat. Pokoknya persiapan sebaik mungkin Le Toba Fight ini karena namanya udah bagus Toba Fight. Jadi aku pun ketika mendengar Toba Fight, kayak apa ini kan?
si supir Siantar lah yang kasih tahu aku, ini mau ada toba fight. Oh, dari supir. Makanya kita kenal di BKN Di kan? BKN ya. BKN, lagi-lagi BKN dengan BK. Iya. Jadi buat dengan BK, kalau lihat muka-muka kita di BKN ya, jangan Segan-segan. segan-segan ya. Langsung pukul aja. Langsung pukul. Jangan aja. lah, enggak. Inilah kasih apa? Lagi butuh deh. Lihat di podcast kayaknya butuh donatur gitu. Iya. Itu yang kita harapkan di BKN kan. Iya. Jadi kita kalau ke BKN tuh nggak cuman hahi-hahi, ada ininya. Pas Ada sekali. hal positifnya kan. Iya. Itu yang kita tunggu-tunggu. Siapa tahu ada bos-bos yang lagi Gabut ke BKN. Lihat, itu yang tuh Buffett tuh. Kemarin kita nonton podcastnya. Butuh donatur, datang dia sampai di kita kan. Iya. Pokoknya lancar. Siap, Lego. Bikin konsep yang bagus, yang menarik, sehingga Toba Fight-nya ada volumenya sampai volume Iya, sekian keselanjutannya. kan. Ya. Harus panjang itu, jangan sampai tengah jalan Iya. nggak lanjut. Tapi sekarang selain itu ada nggak yang kerjakan lagi apa buat event lagi? Kalau tadi ada Toba Fight mungkin ada Toba-Toba lainnya. Polisi Toba. Apa Polisi Rencana Toba? juga mau bikin apa? Aku itu Polisi Toba, ada Polisi Toba itu aku. Aduh. Tapi kalau lain mau contoh kita join, Apa tuh? ini menarik nih. Kalau yang mau naik aku semangat nih. Jadi kita bikin rencana Toba mineral. Ini serius. Iya, jadi kita mau bikin gambar Danau Toba, Gunung Toba, airnya itu dari Gunungan Toba, Toba Oh. mineral. Keren itu. Yes, ya kan? Tomin, Toba mineral. Iya. Sumatera aja yang beli, Udah berapa kan? udah mantap kali lah. Nggak mungkin orang Jakarta, orang Batak yang Jakarta nggak mau beli Toba mineral. Oh, Halal lagi. ini serius ya? Bikin, Iya, Lah bener serius nih. iya rencana. Kenapa bikin mineral, Toba mineral? Karena biar halal. Halal dia. ada logonya, logo MUI halal gitu. Iya. Oh iya ya. Toba mineral. Karena Danau Toba itu kan terkenal dengan air tawar dan air danau kan, bukan air laut. Jadi semua pegunungan dari Sumatera Utara kita bikin aja ya kan. Ini air murni dari pegunungan Toba. Toba mineral. Keren itu. Ini anak muda yang keren ini Don Beka. Jadi sampai hal gini kalau bisnis. Tapi bisa di apa dulu ya? Soalnya ini preferensi yang sangat apa jangan diambil orang nanti. oh, ya kan? jangan di hak cipta ini hak Hak cipta, cipta nih, jangan, ya kan? jangan diambil. Eh. Toba mineral, ya. Pokoknya Toba Fight. Pokoknya segala. Tapi keren juga kalau setiap bikin apa ada kata Tobanya. Jadi itu identik. Oh ini buatan si Le Marbun gitu. Jadi semua bikin Toba Fight termasuk sport itu ya. Iya. Olahraga. Sport. Olahraga itu masuk Toba apa? Toba dance. Iya Toba dance. Dan Super Siantar Pargoy. Mari masalah paling supir. Anjir. Aku bikin konten ini sama si Super Siantar. Banyak kali yang DM. Itu mas senam SKI. Le nonton nggak? Nonton. Janganlah, nggak penting juga sih. Pokoknya itulah, Le. Kalau like bikin apa? Sesuatu yang baru atas nama Toba itu pasti orang taunya itu original dari Le yang bikin. Jadi tadi udah ada Toba Fight, Toba mineral, Toba-toba yang lain. Nantilah dipikirkan lagi kalau Toba yang lain karena cuman yang dua itu sih yang dapat referensi Toba Fight, Toba mineral. Cari polisi Toba. Karena single ya kan? Iya. Oh, guys, single dia mau jadi karena sesuatu yang berhubungan dengan lainnya harus ada Tobanya. Toba Fight, Di single-singlekan aja. Toba mineral, polisi Toba. Cepat-cepat dapat polisi Toba lah. Cuman jangan yang suka bertumbuh juga. Nanti tapi tadi ini aku tertarik sama tato-tato lain ini. Iya. Ini kan tadi aku jadi loncat ke tato deh. Ini perjalanan. Iya. Di mana ini Le, bikin tato ini? Ini di Kemayoran. Kemayoran. Iya. Ini setiap tato ada filosofinya nggak? Cuman ini. Ini ada pesuluk. Wah, ada panjang sampai. Ya. Anjir guys. Sini ada waktu. Apa itu? Itu singa ya? Ya, ini singa, ini bayangan Tuhan Yesus. Oh, shadow. Ini salib. Jadi di perjalanan mereka berdua ini mereka meminta untuk Tuhan memberkati raja, kan ini kan raja hutan. Oh, raja. Itu bayangan Tuhan. Berkati. Jadi ini waktu lah yang menentukan kesuksesan mereka antara gagal atau berhasil. Itu waktulah yang menentukan nanti. Jadi Tuhan melihat ke bawah, orang yang berdua meminta kepada Tuhan, ramoti mah perjalanan kami Tuhan. Kira-kira kayak gitu. Oh, berarti setelah perjalanan kami Tuhan itu. Jadi
Kalau ini nggak ada filosofinya ya? Ini cuman gambar-gambar yang aku suka aja. Oh, iya sih. Amerika style. Oh, tuh kalau bikin tato dong harus ada filosofinya. Yang itu nggak tahu ada nggak itu filosofinya gitu tuh. Itu kayaknya bikin di Bali tuh 2 bulan hilang kayaknya. Oh, tapi itulah pokoknya keren banget lah dong mereka ini. Tapi ya kita doakan sama-sama lah ya semoga bisa terlaksana lah impian ini. Amin. Karena datang dari jauh, seorang orang rantau pula, punya komit sama Tuhan harus sukses. Tercetus si Toba Fight ini, pokoknya segala persiapan yang belum masih kurang, pasti sesuai tato itulah. Tuhan melihat ke bawah nanti segala diberkati perjalanan. Aku yakin dan percaya Tuhan udah merencanakan sesuatu lah. Amin. Halo. Tepuk tangan guys. Aduh, sepi banget. Ini sepi banget. Aduh. Pulang. Berarti rencana ke depan ada project-project selain si Toba Fight, lain mau bikin lagi atau mau konten-konten apa? Konten random sih mau. Tapi kita fokus di Toba aja dulu. Oh, Toba mungkin ke depannya bikin konten Toba mukbang. Mukbang ya. Segala macam saksong jogol apa segala macam makan. Aku Bisa juga itu Toba nggak harus lain maksudnya. oh, Cari keren talent. lain ya. Toba mukbang. Bisa sih. Bisa. Nanti tempat-tempat makan mana yang bisa bisa di up gitu ya. kan banyak kan di BKN, cari talent kita di BKN itu banyak suka-suka makan. Mie gomak, lontong Medan apa segala macam bikin Ya, khas Medan ya. khas Medan Toba mukbang itu kalau dikontenin Bisa juga itu. bisa kan. Toba ya pokoknya yang berhubungan dengan Toba pokoknya inilah kerjakan aja. Terus kedepannya nih dari seorang orang perantau yang hobi bertumbuh tapi bisa sampai sekarang bisa tetap survive di Jakarta, ada nggak tips atau motivasi untuk orang-orang di anak-anak Batak di luar sana yang mungkin punya impian besar juga kayak Lae, harus komit, harus sukses di Jakarta? Mungkin Lae bisa nggak kasih tips ke Dong Ambeka sekalian biar mereka tuh merantau tuh nggak takut. Nah, harus bisa survive untuk menghidupi minimal untuk diri sendiri kan. Ada nggak tips-tips ala Lek Marbun? Minum dulu boleh nggak apa-apa. Kalau tipsku sih, kalau aku bilang ya, yang penting jangan gengsi aja, itu aja sih. Ribak sudah. Ya, jangan ada pernah gengsi. Ya, gas aja terus, itu aja. Kalau dariku sih. Tuh, simple guys. Ya. Gas terus. Gas terus. Ribak. sudah. Jangan pernah gengsi. Jangan pernah gengsi. Karena orang Batak ini tinggi juga. Tinggi kali harga dirinya. Badannya segini tapi Setuju aku. Iya, tinggi kali. kebanyakan. Kebanyakan. Karena mungkin ini juga kali ya, ya aku nggak tahu sih anak-anak muda sekarang zaman juga makanya bikin gengsi. Ya mungkin kalau kita dulu tuh sebutlah apa aja dikerjain kan. Mungkin yang sekarang tuh Udah itu mikir, gengsi tuh, udah mikir, gengsi. ya. Segininya uangnya, segini. Kalau aku ribet aja terus, gaskan aja. Karena kalau kita nggak melakukan, kita nggak tahu juga kedepannya akan gimana kan. Iya. Pokoknya Gitu sih. dan konsisten juga mungkin apapun yang dikerjakan, Ya, konsisten tetap berdoa aja. Iya. Jadi kayak tato tadi tuh, jadi Tuhan akan memberkati sepanjang perjalanan, tinggal waktunya Tuhan yang menentukan. menentukan. Itu dia Lek Marbun. Lekku. Thank you ya, udah main-main ke Batak Keren ya. Pokoknya kita keluar dari sini, harapan itu akan terbuka. Amin. Karena udah didengar bos juga, walaupun dia main handphone. Aku rasa, walaupun orang tuh kadang kalau main handphone tapi kupingnya mendengar. Jadi kalau jadi, apa yang kita omongin pasti dia dengar itu. Jadi kedepannya kita doakanlah semoga semuanya berjalan dengan lancar. Lai juga makin sukses biar komitmen itu biar Lai bisa pulang kampung. Karena kalau Lai pulang kampung berarti udah sukses kan? Ya kan? Oke, berarti sekali lagi thank you Leku. Oke, Leku. Ya, ditunggu kabar baiknya. Thank you udah main ke Batak Keren. Siap, Jadi Dong Ambeka, itu aja ya. Horas, bertumbuh kita. Wah.